Gubernur Jakarta Pramono Anung juga berkunjung ke posko pengungsian di Gor Otista, Jakarta Timur. Pramono berjanji akan memberikan fasilitas dan juga pelayanan terbaik bagi para pengungsi. Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau posko pengungsian korban banjir di Gor Otista, Jakarta Timur pada Rabu sore. Setibanya di pos pengungsi, Pramono langsung meninjau lokasi sembari menyapa warga. Di depan para korban banjir, Pramono berjanji akan memberikan fasilitas dan juga pelayanan terbaik di posko pengungsian. Selain itu, Pramono juga berjanji bahwa Pemprov Jakarta akan terus bekerja keras agar dampak banjir bisa segera diminimalisir. Sekolah, pasti beberapa hari kemudian baru sekolah. Jadi kami semua warga Bidara Cina dan semuanya minta bantuan. Pada hari ini saya datang ke Gor Otista ini di Bidara Cina. Yang pertama saya ingin tahu apa dan bagaimana yang terjadi bagi para warga yang terdampak pada hari ini. Alhamdulillah dari laporan secara langsung dari warga, mereka semua mendapatkan pelayanan yang terbaik. Tidak ada kekurangan apapun, makanan cukup, mereka juga bisa berbuka puasa, sahur cukup, dan bahkan menurut mereka lebih. Tadi bahkan ada anak kecil yang sengaja memang saya ingin mendengarkan. Anak kecil kan biasanya jauh lebih jujur. Mereka mengatakan semuanya bahkan rata-rata lebih senang di sini daripada di rumahnya. Tetapi apapun yang terjadi, maka pemerintah Jakarta siap untuk mengantisipasi, termasuk kalau kemudian tanggal 11 Maret sampai dengan 20 Maret memang akan ada curah hujan seperti yang dilaporkan oleh BMKG. Walaupun pemerintah Jakarta tadi saya sudah memerintahkan untuk melakukan modifikasi dari awal supaya kemudian curah hujannya tidak seperti yang terjadi kemarin, di mana memang di beberapa wilayah terutama di Bogor dan sekitarnya curah hujannya itu ada yang bahkan sampai di atas 200. Memang kalau di atas 150 pasti beban itu akan menjadi beban Jakarta, dan kalau itu terjadi kemungkinan besar akan terjadi banjir. Kemarin saya bersama dengan Kepala Dinas Sumber Daya Air, Kepala Dinas Sosial, Wali Kota terkait, kita sudah melihat di lapangan, termasuk melihat di pintu air Manggarai, dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh pemerintah Jakarta ini bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga. Sementara itu, pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak banjir di perumahan Pondok Gede Permai, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam tinjauannya, Gibran mengecek kondisi rumah-rumah warga yang terdampak banjir dan menemui korban banjir di pengungsian. Dengan berjalan kaki, Gibran menyusuri jalan di perumahan Pondok Gede Permai yang kini sudah mulai surut dan menyisakan tumpukan lumpur. Dalam kunjungannya, Gibran sempat berbincang dengan warga yang rumahnya terdampak banjir. Gibran juga mengecek beberapa rumah warga yang terdampak. Sebelum mengecek lokasi terdampak banjir, Gibran juga sempat mengunjungi posko pengungsian banjir di lapangan BNPB Jati Asih, Kota Bekasi. Ditemani Wali Kota Bekasi Tri Adianto dan juga Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Gibran langsung menemui para pengungsi. Gibran sempat berbincang dengan warga untuk menanyakan keadaan dan juga kondisi para pengungsi. Seperti apa kondisi warga korban banjir di pengungsian Pondok Gede Permai? Kami sudah terhubung dengan rekan Hendri Aprila. Hendri, apakah para pengungsi korban banjir sudah mendapatkan bantuan? Ya, baik Aulia maksud kami dan juga pemirsa, kalau kami dapat terbarui ini terkait dengan tempat pengungsian atau pos pengungsian lokasi banjir korban dari yang berada di kawasan Pondok Gede Permai, Kota Bekasi, Jawa Barat
kalau kami dapat tunjukkan kepada Anda, Aulina dan juga pemirsa, kondisi saat ini di samping kami saat ini merupakan tempat ataupun dapur umum yang disediakan oleh pihak BNPB untuk nantinya warga ataupun korban yang terkena dampak dari banjir yang terjadi di Kota Bekasi, tepatnya di kawasan Pondok Gede Permai, ini sudah menerima sejumlah bantuan. Kalau tadi kami juga sempat sebutkan ada sejumlah bantuan yang sudah terpenuhi. Kalau untuk saat ini juga korban sudah tercukupi sejumlah kebutuhannya, bahkan juga kalau kami pantau juga ini warga ataupun korban sudah berada di pos evakuasi. Nah, ini memang waktunya memang sudah cukup malam, kemudian memang warga juga sudah cukup beristirahat, dan juga tadi juga sempat ada kunjungan dari menteri-menteri ataupun pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat yang langsung meninjau lokasi tempat evakuasi korban dari wilayah Pondok Gede Permai, Bekasi. Nah, untuk saat ini Ibu Misi, untuk saat ini memang warga ataupun korban masih hendak melakukan istirahat yang memang tandanya juga untuk sejumlah bantuan sudah disiapkan. Nah, kita sudah bersama dengan salah satu korban yang juga kita akan langsung tanyakan apakah sejumlah bantuan sudah siap, kemudian ini tandanya sudah masuk hari kedua, seperti apa bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Kita sudah bersama dengan salah satu ibu di tenda pos evakuasi BNPB. Ibu boleh tanya, mohon maaf, dengan ibu siapa kalau boleh tahu? Saya Ibu Wati. Bu Wati boleh sedikit diceritakan ini saat insiden kejadiannya banjir, untuk barang-barang yang ada di rumah ibu kira-kira sudah diselamatkan sebelumnya atau memang sudah sempat ada yang diselamatkan? Ada yang sebagian selamat, ada yang sebagian enggak, ke bawah arus. Bu, ini kan sudah masuk hari kedua ya di pos evakuasi. Apa sih yang kira-kira masih menjadi keluhan kemudian yang masih kurang untuk bahan-bahan ataupun kebutuhan yang ada di sini, Ibu? Kalau di sini mah udah tercukupin makanan, cuma sekarang masalahnya air ya. Soalnya sekarang kan hujannya udah nggak banjir, tapi lumpurnya. Jadi kalau sekira-kiranya tempat tinggal masyarakat itu membutuhkan air dan listrik kok. Ibu kalau boleh tahu, ini kan lumpur masih ada ya Bu di kawasan rumah Ibu sendiri. Ini kalau proses pembersihannya sudah dilakukan atau memang masih lumpur masih berada di rumah Ibu kalau boleh tahu? Masih ada dan itu membutuhkan air, Pak. Butuhkan air ya Bu ya. Nah, ini kan sudah masuk hari kedua. Bagaimana Ibu untuk di sini kondisinya seperti apa? Apakah Ibu nyaman atau seperti apa Ibu? Alhamdulillah nyaman. Yang tidak kenal jadi bersaudara begitu. Lebih banyak juga ya Bu bersosialisasi dengan masyarakat di sini ya Bu ya. Nah, mungkin ini tadi boleh ditunjukkan sedikit Ibu apa yang sudah didapatkan oleh pemerintah yang sudah diberikan apa saja Ibu? Ya seperti makanan, bantuan sabun, pempes buat anak-anak, perawatan kesehatan buat lansia dan anak-anak. Dan tadi juga dikasih ya berapa makanan dan bantuan yang lain, Pak. Ya Bu ya, Bu, ini kalau untuk alas tidurnya sudah diberikan di hari keberapa Ibu, dan untuk selimut? Hari pertama udah selimut dan kasur udah. Berarti tandanya sudah cukup ya Bu ya. Ya baik Ibu, sebelumnya terima kasih dan selamat melanjutkan istirahatnya kembali Ibu. Nah, Aulina maksud kami dan juga pemirsa, berarti tadi yang seperti yang kita sudah diskusikan ataupun sedikit perbincangan kami dengan salah satu korban, tandanya memang sejumlah kecukupan ataupun kebutuhan yang dibutuhkan oleh korban sendiri dari insiden banjir yang terjadi di Pondok Gede Permai ini sudah tercukupi. Bahkan kalau untuk saat ini situasinya masih cukup ramai. Ini ada sejumlah bantuan kembali yang datang, seperti halnya konsumsi, mereka masih dapat menyantap sejumlah konsumsi yang sudah disiapkan. Kemudian nantinya untuk persiapan di sahur dan juga di buka puasa esok hari juga sudah mulai disiapkan oleh pihak BNPB yang tandanya ini sejumlah kebutuhan sudah tercukupi. Dan tentunya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh salah satu korban dari insiden banjir ini sendiri, ini kalau untuk kediamannya di kawasan Pondok Gede Permai Kota Bekasi ini memang volume air sudah tidak ada. Bahkan kalau untuk kondisinya sekarang masih dilumuri oleh pasir, maksud kami oleh tanah yang tandanya ini masih akan terus melakukan proses pembersihan. Karena juga yang disampaikan oleh Wamendagri yakni Bima Arya bahwa untuk rumah-rumah yang terdampak ini prosesnya bisa memakan waktu sebanyak 1 minggu untuk melakukan proses pembersihan. Kemudian juga tadi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga langsung meninjau lokasi tempat terjadinya banjir ini, melihat
pasir, maksud kami tanah ataupun lumpur yang berada di kediamannya ini juga masih akan terus dilakukan pembersihan dan dibantu oleh pihak-pihak terkait seperti TNI dan juga Polri. Aulina, kita terus pantau bagaimana kondisinya saat ini, karena untuk saat ini proses evakuasi akan terus dilakukan. Baik, terima kasih Henry Aprila atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Selanjutnya pemirsa, viral di media sosial Wali Kota Bekasi yang menginap di hotel saat banjir terjadi. Dalam video tersebut dijelaskan menginap di hotel karena rumah Wali Kota terkena banjir. Ibu Wiwi yang mau stay di hotel karena rumahnya kebanjiran. Ibu Wali Kota kita rumahnya kebanjiran. Video Wali Kota Bekasi menginap di hotel saat banjir melanda kotanya viral di media sosial. Dalam narasi video ini dijelaskan Wali Kota Bekasi menginap di hotel karena rumahnya terendam banjir. Deddy Mulyadi memperingati seluruh pejabat agar tidak menginap di hotel dan harus hadir di tengah masyarakat. Namun Wali Kota Bekasi mengatakan ia menginap di hotel supaya bisa dekat dengan lokasi bencana dan juga membantu warga. Kepada seluruh pejabat dimanapun berada ya, hari ini istri pejabat, mari kita sama-sama untuk merasakan apa yang diderita oleh masyarakat. Pada saat masyarakat mendapat musibah, pejabat dan istri pejabat ada di tengah-tengah masyarakat. Sanksi nggak ada, sanksinya apa? Kan itu wali kota, itu kan kewenangan SK-nya dari SK Mendagri. Tetapi sebagai gubernur bisa melakukan pembinaan berupa teguran, ya kan? Melalui media ini saya menyampaikan teguran pada istri Wali Kota Bekasi untuk merubah sikapnya karena dipilih oleh masyarakat untuk melayani. Termasuk istrinya juga harus melayani masyarakat, apalagi posisinya sebagai ketua tim penggerak PKK. Ketua tim penggerak PKK harus menjadi garda terdepan menyelesaikan berbagai. Pada waktu itu bagaimana saya ingin berbuat yang terbaik buat warga masyarakat. Karena pada saat jam 2 itu memang ketinggian air sudah 600 dan saya perkirakan bahwa Kemang itu pasti akan tenggelam. Nah kalau saya bertahan di dalam berarti saya nggak bisa keluar. Nah, saya selamatkan dulu anak dan istri saya, ya, dan kemudian pagi-pagi jam 6 kan saya juga harus sudah bergabung dengan warga masyarakat. Saya harus bisa memastikan bahwa pada pagi hari itu logistik harus sudah siap. Karena memang sejak jam 10 malam ya saya berada di lapangan, jam 2 pulang dan saya hanya mengambil istri dan anak saya, ya, dan saya sudah mengumumkan. Makanya kemungkinan tingkat fatalitasnya hari ini itu relatif lebih rendah dibanding tahun-tahun di tahun 20. Kalau tahun 20 kan bergelimpangan mobil-mobil di jalan. Karena apa? Karena pada waktu itu tidak ada early warning systemnya. Tidak ada yang mengingatkan karena pada waktu itu kita terlena. Karena Bekasi tidak hujan. Tapi pada saat kemarin begitu malam sudah hujan, kita semua sudah bersiap. Ya, termasuk di perumahan yang tempat saya, itu jam 2 sudah mobil-mobil sudah pada keluar. Ya, karena sejak tiap 1 jam saya selalu mengingatkan warga, ya jam 11 ini ketinggian air sudah sekian, jam 12 ketinggian air seperti sudah sekian. Jadi itulah yang upaya yang kita lakukan ya, di dalam rangka untuk memberikan pelayanan. Ya. Kalau saya nanti di dalam rumah, warga juga nanyain saya, Pak Walinya kemana? Kok ada di dalam rumah? Ya, gitu. Kenapa milih di hotel nih Pak, nggak di tempat lain yang lebih sederhana mungkin Pak? Di mana misalnya ya? Mungkin bisa gabung sama pengungsi Pak. Ya makanya kan tentu ada hal-hal yang lebih baik lagi ya kan supaya ini aja kan supaya apa lebih prosesinya lebih pastikan lebih aman lah. Pemirsa, breaking news masih akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.